Para korban UMKM akan menggelar sumpah pocong di depan rumahnya Farhad Abbas. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai pada hari ini Senin 11 November 2024. Pemirsa sekalian, kali ini saya akan mengupdate terkait dengan perkembangan dari para korban UMKM yang beberapa waktu lalu mereka berunjuk rasa di depan rumahnya si Farhad Abbas. Mereka menuntut tentang uang UMKM yang nominalnya mencapai 55 miliar rupiah itu. Tentu seorang Farhad Abbas dan Elsa Sharif katanya harus bertanggung jawab dalam polemik tersebut. Benarkah Farhad Abbas yang katanya pembela kaum lemah ini telah menindas kaum lemah? Benarkah bahwa Elsa Sharif yang katanya pembela kaum lemah ini telah menindas kaum lemah? Dan kabar terbaru bahwa para korban UMKM ini mereka akan menggelar sumpah pocong di depan rumahnya si Farhad Abbas. Dan demikian, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita terlebih dahulu menyimak komentar dari para korban UMKM ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Pedagang kecil, saya cuma minta tolong. Karena kita itu cuma usaha, dan kita berharap dari usaha itu. Kalian tuh jika memang nggak mau makan uang kami, buktiin, temui kami baik-baik dan selesaikan. Itu loh, jangan main kucing-kucingan kayak seperti ini. Dan saya juga minta sama pemerintah, tolong masalah ini tuh dibereskan, diselesaikan. Ini menyangkut banyak orang loh, dan banyak juga yang sudah meninggal. Sekarang ada yang tersakit kanker. Saya masih bantu mereka loh yang kena kanker itu. Saya susah tapi saya mau nolong orang susah. Kan Bang Farhad itu kan sudah bilang, ya, menolong kaum lemah, buktiin dong. Ya. Kalau memang tidak dititipkan ke Bang Farhad, buktikan, bantu kami. Dan Bu Esa juga, bantu kami dong. Saya minta tolong sama pemerintah, tolong banget ini diselesaikan. Kasihan loh, jangan ngelihat saya deh, melihat yang menderita kanker, yang janda tua, habis loh. Dari rumah sampai ngontrak sekarang. Saya tuh tahu sampai sekarang saya masih komunikasi kok sama mereka. Semua sampai dia cekcok ini. Gimana tanggapan Anda? Nggak berdosa ke Anda kayak gitu? Coba kalau uangnya orang kembali dan kembalinya sesuai dengan yang dia inginkan, pasti nggak bakalan cerai. Ini gara-gara ini loh, uang kamu simpen, uang kamu nggak tahu uang itu lari kemana sekarang. Sampai orang banyak cerai, banyak pisah, banyak apa. Kamu nggak tahu berdosa. Ingat akhiratmu, jangan ingat duniamu saja. Kamu Islam kan? Tolong dong. Hey Elsa, tolong Elsa. Kamu kan baik-baik ya. Semoga Elsa dan Farhad bisa dikembalikan hati nuraninya. Kita ini rakyat kecil, mau makan aja susah. Ternyata uang kita di situ. Ibu berapa bu uangnya bu? Saya 400, adik saya 250. Itu uang, saya janda loh. Saya anak 3, saya single parent. Saya nyari uang itu sendiri dengan tangan saya sendiri. Sekarang saya hanya bayar utang. Anak saya mau menikah, saya tidak punya uang untuk membantu anak saya. Mana hati nurani? Sakit loh, saya 4 tahun untuk urus ini, sakit. Mana hati nurani kamu Farhad? Lihat itu jeritan hati seorang ibu. Anaknya mau dinafkain, nggak ada uang lagi. Kita banting tulang nyari, ada yang jadi ojol, ada yang jadi apa. Yang penting kita bisa makan. Kita mengharapkan uang di situ. Kita juga mau pergi, mau ke sana kemari untuk mengejar kalian. Kita nggak punya ongkos. Ingat itu. Tolong kembalikan uang kami. Hak itu hak kami.
Kita nggak ada yang suruh ke sini, tapi kita udah tahu kalau uang itu ada sama kamu, makanya kita itu melonjak semua ke kamu, ngejar kamu. Nggak ada yang nyuruh kita ya Bu, karena kita udah ada saksi, ada semua, udah ada apa? Ada buktinya. Kita baru muncul semua kayak gini. Kalau mau didatangkan semua, oh penuh rumah kamu, nggak dari ujung sana penuh. Kalau member mau didatangin semua. Ibu udah berapa kali mungkin bolak-balik ke rumah Pak Farhad Abbas dan Bu Elsa? Kalau saya yang pertama belum, tapi saya ke rumah Bu Elsa udah. Yang ke Farhad saya kemarin kebetulan ada urusan, jadi Pak Adi dengan yang lain, member lain. Kemarin saya ke rumah Elsa dan ke kantornya tidak menemui sama sekali. Kalau ya tapi yang bawa kita sama manusia gitu. Orang aja datang baik-baik ke rumahnya dibilang menyerobot, padahal orang haknya mau dituntut itu masuk ke rumah kamu karena kuncinya digembok. Contohnya ada mobil masuk, langsung nggak di ini karena orang butuh perlindungan, orang hujan, karena orang juga ke situ ingin ketemuin yang Farhad yang terhormat itu, ingin ketemuin Pak Farhad, tapi dianya nggak mau keluar, ya orang masuklah ke dalam. Orang juga nggak mau masuk ke rumah kamu kalau nggak ada haknya mau diambil, ya kan Bu? Iya. Bakalan. Oke, Ibu berarti tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun ya? Atau tidak ada iming-iming Bu? Uang kita beneran. Justru ini kesempatan kita untuk menyelesaikan. Semoga ada orang-orang yang bisa bantu kita. Pak Presiden, tolong dong. Lihatlah ini hati seorang jeritan, seorang ibu-ibu UMKM. Tolong dong dibantu orang-orang besar. Kita ini lemah, kecil. Dan untuk Farhad nggak usah berstatement ini itu, gampang kok, temui kami, Ya. bicara baik-baik dengan kami dan buktiin bahwa memang kalian berdua tidak dititipkan uang itu. Jadi kami yakin gitu. Kalau kalian berkelit dengan hanya seperti mengecehkan kami, meremehkan kami, tolonglah. Kita ini nyari duit sendiri loh, usaha sendiri, keringat sendiri. Jika memang nggak kalian pakai untuk kepentingan kalian, yuk kalian buktiin dong. Coba, kalian punya perasaan nggak kalau memang itu benar, ya? Kalian yang tahu loh. Apa jahat kita menderita, kalian bersenang-senang seandainya itu benar, ya? Jangan nanti kalau saya bicara ini, entah saya disomasi, karena saya nggak ngerti hukum. Saya bicara apa adanya aja, ya Bang Farhad dan Bu Elsa. Iya, karena Bang Farhad bilang untuk member ini sebenarnya nggak terlalu ada hak juga untuk menagih langsung ya, karena ini kan urusan Bang Farhad dan para ownernya nih Bu. Iya. Dari Ibu sendiri gimana nih menanggapi? Ya kalau memang seperti itu, kan nggak salah ngomong sama kami, kan nggak salah. Kalau mau dia temuin sama yang punya Iya. perusahaan dengan kami Baik-baik. sekalian. Kalau hanya ngomong di infotainment begini begitu kayak ngenyelenehin kami gitu, kayaknya kayak anak kecil ya. Bapak kan orang terhormat. Saya rasa pengacara hebat lah ya. Iya. Ya begitulah gitu. Ya seharusnya dengan cara elegan dan temuilah kami, temuilah yang punya perusahaan, kita selesaikan bareng-bareng. Ya Bang, saya minta tolong. Ibu dengan owner sudah ketemu? Udah. Belakangan ini? Saya udah ketemu. Respon terakhir dari owner seperti apa? Ya, saya tahu uang itu dititipkan Bang Farhad sama Bu Elsa dari ownernya sendiri. Karena di saat itu saya memang butuh karena anak saya mau menikah. Saya tidak punya uang sama sekali meskipun anak saya kerja. Ya lumayan bagus anak saya kerja, tapi kan saya sebagai ibu, saya meminta ke Pak Sanjay saat itu uang saya seberapapun saya terima. Tetapi saat itu saya menemui, saya tahu uang tersebut dari ownernya langsung. Sama ini saya nggak tahu malah. Jadi itu dia tidak memberi karena memang sudah tidak ada dana di dia. Karena di tangan Bang Farhad dan Ibu Elsa. Disitulah saya baru. Farhad Abbas dan Elsa Sharif, di manakah tanggung jawabnya kalian? Jangan tunjukkan sikap pengecut. Jangan mau lari dari tanggung jawab. Tolong dong, bertanggung jawablah. Sekali lagi, bertanggung jawablah. Pemirsa sekalian, dari cuplikan video ini mau membuktikan kepada kita semua tentang siapa itu si Farhad Abbas, tentang bagaimana seorang Farhad Abbas ketika menghadapi persoalan, dia seolah-olah mau cuci tangan, dia seolah-olah mau lari dari tanggung jawabnya,
Dia seolah-olah mau lari dari persoalan ini. Dan sayangnya, kenapa seorang Farhad Abbas tidak mampu untuk menemui dan menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi? Apa sesungguhnya yang harus diselesaikan dengan para UMKM ini? Ungkapan-ungkapan kekecewaan yang dilakukan oleh para UMKM ini tentunya beralasan. Apalagi dari owner, mereka sudah memberitahu bahwa uang itu ada di Farhad Abbas, ada di Elsa Sharif. Bahkan ada beberapa yang menunjukkan bukti transferan bahwa uang itu memang ada di Farhad Abbas dan Elsa Sharif ini. Ya tidak heran bila pada akhirnya para UMKM ini punya rencana jahat untuk menggelar sumpah pocong di depan rumahnya Farhad Abbas. Saya berharap bahwa pihak penegak hukum, dalam hal ini adalah pihak kepolisian, tolonglah, bantulah kaum lemah ini, bantulah masyarakat untuk mendapatkan hak mereka. Jangan sampai lembaga penegak hukum di bangsa kita ini hanya tajam kepada kita yang miskin papa, tajam kepada kita yang tidak punya kekuasaan, tetapi tumpul kepada mereka-mereka yang punya kuasa, kepada mereka-mereka yang punya miliaran rupiah. Pemirsa sekalian, mari kita dukung terus para UMKM ini untuk mendapatkan hak mereka. Karena 55 miliar itu adalah sebuah nominal yang sangat besar nilainya. Dan kalau 55 miliar itu bisa didapatkan oleh para UMKM ini, tentu kehidupan mereka pasti akan sejahtera. Tentu kehidupan mereka tidak ngelantung sana-sini. Bayangkan, ada yang diceraikan suaminya, ada yang diceraikan istrinya, ada yang ditinggalkan keluarganya, hanya gara-gara persoalan uang ini. Sekali lagi, buat Farhad Abbas dan Elsa Sharif, kalian jangan omong banyak, jangan berkoar-koar dan jangan lari dari tanggung jawab ini. Mari kita lanjutkan lagi. Berikut ini kita akan mendengar tanggapan dari seorang Farhad Abbas atas tudingan-tudingan yang ditujukan kepada Farhad Abbas yang akhir-akhir ini hanya sibuk untuk membuat laporan ke kantor polisi ini. Mari kita simak penjelasan dan jawaban dari si Farhad Abbas ini. Jangan ngarang-ngarang lagi, buat pengacara-pengacara yang bergabung. Saya yakin pengacara-pengacara itu mengerti, hanya dapat masukan seolah-olah Farhad Abbas dan Krishna melaporkan Novi yang membantu. Jadi orang marah sama saya. Intinya, dia yang bikin kisruh, dia yang membuat drama ini, yang mempublikasikan ke media sosial. Seolah-olah Agus ini tidak aman, tidak jujur, itu yang kita laporkan, ya. Di mana pembalasannya? Karena menakut-nakutin, itu hak Agus, haknya Agus. Ada 2 rekening yang dipasang. Densu minta rekening Novi, Densu juga minta rekening Agus. Ya, walaupun Densu dengan itu bersatu, nggak ada masalah bagi kita. Densu hanya memanas-manasi Agus dengan menyerahkan uang 150 juta ke Icang. Tidak pengaruh kok. Kemudian dia bagi, ini Icang nggak mau berobat, mau ke alternatif, silahkan. Itu kan apa bedanya dengan pelakuan terhadap Agus? Uangnya Agus disita, ditahan. Nah, jadi kita lihat, itulah cara dia untuk pembunuhan karakter terhadap Agus. Hari ini dibuktikan dengan Krishna, langsung uang cash, bawa ke rumah sakit, nggak usah banyak bicara, yang penting Agus sembuh. Tapi katanya sudah sepantasnya kalau misalkan Agus ini dibawa ke Singapura, kata pihak Novi. Nah itu ngarang-ngarang lagi. Kalau kita bawa operasi sini dibilang ke Singapura gitu, ya kan? Tapi abang juga nanti kalau sudah sampai di Singapura lagi kita dibilang ke Amerika. Kemarin terkait pelaporan terhadap Densu, katanya Densu udah teleponan sama yang melaporkan, katanya mau cabut laporan, benar nggak Pak? Katanya seperti itu Pak, yang terkait suku adat Pak. Katanya sudah cabut laporan. Yang satu orang pelapor yang ada. Ya karena mungkin hanya bicara materialistis saja gitu.
secara bicara materialistis ya, kita tahulah cara-caranya ya. Tapi kita nggak usah bahas. Tapi kita pakai yang yang resmi aja. Ada yang mau melaporkan gitu. Kalau saya sih nggak peduli yang lain-lain. Mau ada masyarakat melaporkan tidak melaporkan itu nggak ada peduli saya. Yang penting saya tidak cabut laporan enggak. Ada satu aliansi memang dia bukan nyambut laporan, dia nggak jelas organisasinya, nggak ada badan hukumnya. Tapi abang dituduh saya perorangan. Kalau ini kan ada organisasi, makanya ada. Tapi yang pelaporan, yang saya tetap jalan. Pelaporan abang tetap menekankan. Tapi ini laporan saya nggak butuh banyak orang. Tapi udah ke berbagai daerah itu. Iya. Apa? Ada dari kakak PPKSS Batam, Kepri juga akan melaporkan. Soal itu Pak. Tapi abang berarti pelaporan tetap menekankan kepada penghinaan suku ya Pak? Atau ujaran kebencian atau apa Pak? Ya termasuk ujaran kebencian. Sebenarnya saya adalah korban yang nyata kan, karena dia datangin ke rumah. Tapi abang dituduh soal katanya sibuk ngelaporin aja bukan fokus ke pengobatan, gimana tuh bang? Oh ini kan pengobatan. Maksudnya sibuk laporan aja tapi gak sibuk pengobatan dituduh. Ya karena nyerang-nyerang saya terus. Coba kamu serang saya juga, saya laporin juga kamu. Ya oke ya. Tapi abang sudah dilaporkan sama Pablo, gimana bang? Nah itu dia melaporkan Pablo bang? Itu nggak ada somasi ke saya, itu hanya gaya-gayain dia gitu. Lewat nanti nggak ada masalah. Yaudah, ya. Justru dia takut pernah di penjara nanti akan gampang masukkan dia penjara karena ada sering mengulangi perbuatan. Berarti nunggu somasi atau gimana? Nggak ada, udah tidak memenuhi syarat itu. Soal Densu siap katanya ngadepin laporan abang gimana bang? Soal Densu katanya siap ngadepin laporan abang gimana? Densu? Ya. Oh, memang harus siap. Memang harus siap. Kita sambung lagi untuk topik Oke. ya. Oke. Bang, tapi unsur yang mana sih bang yang menurut abang? Abang juga katanya mau melaporkan kalimat yang mana bang? Rema sama Yolo gimana bang? Udahlah, itu kan itu menggunakan badikmu, badikku, ya, cabut pedangmu, cabut pedang. Kalau abang katanya mau ngelaporin Emma Warko sama Yolo gimana bang? Saya nggak kenal semua, tunggu aja nanti ada yang laporin. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan kepada pemirsa sekalian terkait dengan tanggapan, terkait dengan tuduhan dari para UMKM. Dan dalam cuplikan video di season kedua ini, kita mendengarkan bersama-sama terkait dengan tanggapan dari si Farhat Abbas atas tudingan yang selama ini disuarakan oleh kita netizen bahwa Farhat Abbas ini hanya sibuk untuk membuatkan laporan-laporan ke pihak penegak hukum tanpa memfokuskan diri dalam urusan Agus Salim dan Tenovi ini. Sesungguhnya memang kenyataannya seperti itu. Selama ini persoalan dari Prativi Novianti dan Agus Salim ini jadinya ruwet, jadinya melebar kemana-mana, itu karena hadirnya seorang Farhat Abbas yang benar-benar tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Kita semua pastinya tahu bahwa surat kuasa yang diberikan oleh Agus Salim dan keluarga itu terkait dengan persoalan uang donasi. Tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan tentang Densu. Tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan tentang Pablo Benua dan lain sebagainya yang saat ini sudah dilaporkan oleh Farhat Abbas. Tidak ada persoalannya tentang uang UMKM itu. Tetapi ya begitulah. Contoh-contoh manusia, contoh-contoh seorang kuasa hukum yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Sehingga kita sebagai netizen jadinya tahu tentang kualitas dari seorang Farhat Abbas yang sesungguhnya. Apakah kalian masih percaya kalau seorang Farhat Abbas ini adalah manusia yang benar-benar paham tentang hukum? Apakah kalian masih percaya bahwa seorang Farhat Abbas ini adalah sosok atau pribadi yang profesional dalam menjalankan amanahnya, dalam menjalankan tanggung jawabnya, dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pengacara? Bagi saya secara pribadi, seorang Farhat Abbas itu tidak punya marwah, tidak punya martabat, tidak punya harga diri ketika dia menempatkan diri sebagai seorang lawyer atau kuasa hukum. Dari cara bicaranya saja dia pelin-pelan, dari cara bicaranya saja dia ngalur ngidul, dari cara bicaranya saja dia tidak konsisten. Hari ini dia omong A, besok dia omong B, lusa dia omong C, dan seterusnya. Sehingga bagi saya secara pribadi sangat disayangkan lembaga peradi,
berani memberikan izin kepada seorang Farhad Abbas untuk menjadi kuasa hukum, untuk menjadi seorang lawyer. Padahal kalau kita masyarakat Indonesia melihat persoalan ini, apa yang dilakukan oleh Farhad Abbas selama ini benar-benar blunder, benar-benar tidak mengedukasi kita masyarakat Indonesia tentang dunia hukum itu. Pemirsa sekalian, saya berharap bahwa mari kita lebih fokus lagi untuk terus mengkritik persoalan antara Pratiwi Novianti dan Agus Salim, dan juga kepada para lawyer yang mendampingi Pratiwi Novianti dan Agus Salim, agar persoalan ini bisa segera berakhir, agar kita beralih topik, agar kita bisa beralih topik dari persoalan Theo Novi dan Agus Salim ini. Jujur, banyak sekali masyarakat-masyarakat yang sudah jenuh, masyarakat yang sudah bosan, masyarakat yang sudah muak ketika setiap hari di media sosial kita selalu dipertemukan dengan mukanya Farhad Abbas, dengan mukanya Pratiwi Novianti, dengan mukanya Agus Salim dan lain sebagainya. Semoga saja persoalan mereka ini bisa segera berakhir, sehingga kita bisa berdiskusi, sehingga kita membahas hal-hal lain lagi yang terjadi di bangsa ini. Begitulah kira-kira.